Yang tadi ibadah pagi nggak ada? Ada juga yang tadi pagi datang? Oh nggak ada ya. Oke. Karena malam ini saya diminta untuk sharing yang sama. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, juga tim pelayan-pelayan Tuhan yang memberi kesempatan saya untuk sharing pada malam hari ini. Nah, saudara, sebelum saya sharing, sekali lagi kalau nggak keberatan, saudara bangkit berdiri, coba salami paling tidak 6 orang, saudaraku bilang gini, kamu bukan orang biasa, kamu orang luar biasa. Bilang, mari bangkit berdiri sama-sama, saudaraku. Salami 6 orang minimal, saudara bilang, kamu bukan orang biasa, kamu orang luar biasa. Silakan duduk. Kenapa saya suruh saudara bangkit berdiri dan bilang kamu bukan orang biasa tapi orang luar biasa? Karena ayat firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Tawarik ini memberikan janji yang khusus buat kita. Mari kita baca dulu ayat ini. 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sampai sini aja, saudara. Dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ayat ini janji, saudara, bahwa Tuhan akan memberi kekuatan khusus kepada mereka yang bersungguh hati mengikut Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau saudara ketemu teman-teman, kasih tahu mereka bahwa kamu bukan orang biasa tapi orang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Tuhan akan melimpahkan segala kekuatannya. Amin. Saudara, di Jepang itu rata-rata mereka makanannya yang disajikan itu mereka paling demen makan ikan, saudara. Tetapi restoran Jepang di negaranya sendiri itu sangat berbeda dengan restoran Jepang yang di negara asing. Yang di Australia tentu akan berbeda dengan restoran Jepang yang di sana, di negeri aslinya. Karena apa? Karena mereka dalam memilih ikan pun tidak sembarangan. Ikannya harus segar, saudara. Itu sebabnya nelayan-nelayan yang menangkap ikan di pedalaman itu, mereka memiliki metode khusus untuk menangkap ikan dan menyimpannya. Pada awalnya mereka hanya menangkap, saudara, ikan itu supaya segar, mereka simpan di dalam lemari es. Tetapi begitu sampai di daratan, ternyata banyak restoran, pemilik restoran yang tidak menyukainya karena apa? Kurang segar. Lalu mereka mikir lagi, kalau dengan fridge atau pendingin itu nggak cukup, mereka mulai berpikir bikin kolam yang diisi air. Nah, ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam air atau kolam air tadi. Tapi ternyata ketika dibawa ke daratan, lagi-lagi pemilik restoran kurang menyukainya karena dianggap kurang segar. Nah, mereka lalu berpikir lagi, kalau begitu bagaimana caranya membuat ikan tetap segar? Akhirnya mereka menemukan satu metode. Mereka bikin kolam yang agak besar, diisi air, dan diisi ikan hiu. Saudara tak kasih tahu ini. Ikan hiu kecil-kecil dimasukkan ke dalam kolam itu, dan ikan hasil tangkapannya dimasukkan di sana. Saudara bisa bayangkan, ikan hasil tangkapan dikejar-kejar oleh ikan hiu kecil, dan ikan hasil tangkapan harus lari terus, saudara. Ternyata ikan-ikan yang dikejar oleh ikan hiu-hiu kecil tadi itu, ketika sampai di daratan, didapati ikan-ikan tersebut sangat segar. Dan sampai saat ini, para pemilik restoran sangat menyukai ikan-ikan sejenis itu, saudara. Tahukah saudara, dalam ekosistem kerajaan Allah ini, setiap kita pun dipertemukan dengan hiu-hiu kecil. Saudara jangan pernah menyesal mengikut jalan Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan ikan hiu-hiu kecil mengejar-ngejar hidup kita. Tujuannya untuk membuat apa? Supaya imanmu tetap segar di hadapan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Jadi sebenarnya bukan masalahnya, bukan problemnya, besar kecilnya masalah itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah, apakah di tengah-tengah menghadapi tantangan itu, apakah kita di tengah-tengah menghadapi permasalahan dalam hidup ini, saudara,
tetap memiliki kekuatan dari Tuhan. Ini persoalannya. Nah, ayat ini berjanji, saudara, bahwa Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi ini untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Saudara lihat mata Tuhan menjelajah. Saudara bisa bayangin nih, mata Tuhan menjelajah nih. Melihat orang, melihat banyak anak-anak Tuhan di situ. Tetapi ternyata tidak semuanya orang bisa mengalami kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena hanya mereka yang mampu memikat hati Tuhan. Ayat ini saudara perhatikan. Saya ulang lagi, saudara perhatikan dulu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Ayat ini berkata, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dengan kata lain, kalau saya pakai istilah saya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang mampu memikat hati Tuhan. Sehingga mata Dia tertuju kepada orang seperti itu. Yang setuju bilang amin. Saudara mengerti ini? Kalau hari malam ini saya percaya mata Tuhan juga menjelajah di sini. Dia siap mencurahkan kekuatannya kepada mereka-mereka yang mampu memikat perhatian Tuhan jatuh kepada dirimu. Saudara mengerti ini? Itu yang dimaksudkan ayat ini, saudara. Saya yakin sukses tidaknya hidup kita itu bukan karena bergantung saudara punya IQ tinggi, atau karena saudara punya backup kuat, atau karena saudara punya skill-skill yang hebat. Saya mau kasih contoh, saudara. Di Jawa Timur ada seorang pengusaha. Saudara, dia berhasil, dia punya perusahaan banyak. Di Jakarta rumahnya banyak, di Batam rumahnya banyak, dan bahkan perusahaannya banyak juga, saudara. Dan mungkin orang berkata, ini orang hebat. Tunggu dulu, saudara. Satu kali dia pergi dengan sopirnya, lalu mereka masuk ke restoran. Dia berkata gini, pengusaha ini, malah hari ini, khusus hari ini kamu yang pilih makanan, kamu yang catat. Sopirnya berkata gini, bos, jangan saya bos, nggak enak. Masa saya sopir suruh milih bos? Masa sopir yang nulis-nulis makanan? Bos saja. Bos bilang, oh nggak apa-apa, kamu yang catat. Kamu pilih, kamu catat hari ini. Dia bilang, oh jangan bos. Bos bilang, ayo tulis, jangan bos. Bosnya berkata, kalau kamu terus kayak gini kapan makannya? Mau makan nggak? Mau makan, catat. Nggak mau, saudara. Maaf bos, bukan saya nggak mau bos, karena saya ini buta huruf. Saudara ngerti? Ternyata sopirnya apa? Buta huruf. Waktu dengar begini, bos ya kaget. Apa? Kamu buta huruf? Kok sama dengan saya? Bosnya ternyata buta huruf. Saudara kasih tahu, biar buta huruf, orang kaya itu, pengusaha itu biar buta huruf, ngitung duit nggak pernah salah. Orang kaya itu kalau ngeliat duit tebel-tebel cuma dilirik gini udah tahu, saudara. Nggak usah dihitung, dilihat gini, oh udah tahu ini isinya berapa. Nah, yang saya ceritakan maksudnya, biar bos ini buta huruf, tapi dia bisa sukses. Apalagi anak-anak Tuhan yang mencari Dia. Amin. Kalau engkau bisa memikat hati Tuhan, saya percaya perjalanan imanmu secara rohani maupun perjalanan karirmu secara jasmani, saudara akan merasakan kekuatan Tuhan melimpah dalam hidupmu. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, Tuhan berkata, apa saja yang kamu kerjakan dibuat apa? Berhasil oleh Tuhan. Malam ini rileks saja ya. Saya tanya, kita dibuat berhasil oleh kurang kenceng. Kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah seperti ini, ya kan? Lihat aja masa kalah sama pertandingan sepak bola. Kalau sudah gol begitu, nggak usah dikomando, semuanya gol begitu. Ya, malam hari ini kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah ini bagus, ini saya senang, saudara. Ya. Nah sekarang pertanyaan gini, bagaimana sekarang menarik perhatian Allah itu? Kita sudah tahu bahwa pentingnya menarik perhatian Allah, karena Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang apa? Yang mampu menarik perhatian Allah. Bagaimana caranya menarik perhatian Allah? Saya mau kasih contoh 4, saudara. Dan dari 4 tokoh ini, kita akan tarik kesimpulan. Apa sih yang membuat mata Tuhan kok bisa tertuju kepada 4 orang ini? Dan kita akan belajar satu pelajaran. Kalau orang-orang 4 orang ini mampu menarik perhatian Allah, malam ini kalau kita ngerti kuncinya, kita pun bisa menarik perhatian Allah. Orang pertama, namanya Ayub. Katakan bersama saya, nama siapa? Ayub. Kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12.
Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan begini, saya bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 8, ini penting, saudara. Kita akan baca bersama-sama dengan suara keras. Oke? 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara dengar ini. Apa sih yang membuat Tuhan itu bisa tahu persis kondisinya Ayub? Kok bisa Tuhan itu tahu persis Ayub itu seorang dikatakan apa? Yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Mengapa Tuhan tahu detailnya? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan setiap saat memperhatikan siapa? Ayub. Setuju? Nah, berarti ada sesuatu dalam kehidupan Ayub ini yang membuat Tuhan itu matanya terus menerus setiap saat memperhatikan Ayub. Bahkan Tuhan nantang sama iblis. Iblis, apakah kamu juga perhatikan si Ayub? Ternyata saudara, iblis pun tahu Ayub itu memiliki satu value kehidupan yang luar biasa. Bukan saja memikat hati Tuhan, iblis pun sampai tertarik memperhatikan Ayub. Saudara dengar nih ya, kalau ada orang Kristen yang dulu hebat, tiba-tiba runtuh imannya pada satu saat, saudara harus tahu, sebenarnya saudara kenapa orang yang runtuh? Tentu iblis akan suka kalau meruntuhkan orang seperti ini kan. Nah, saudara ingat, kalau mungkin ada di antara saudara seperti itu, saudara harus menyadari bahwa sebenarnya dalam dirimu ada kualitas yang hebat, yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba lemah, saudara jangan pernah mau menyerah. Karena apabila di dalam dirimu itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh. Iblis enggak suka. Iblis juga memperhatikan Ayub. Itu soalnya iblis ingin jatuhkan Ayub. Bukan cuma Tuhan ingin membangunkan Ayub, iblis ingin jatuhkan Ayub. Mata Tuhan memperhatikan Ayub, iblis pun juga memperhatikan Ayub. Saudara, luar biasa sekali kehidupan Ayub ini sampai mata Tuhan tertuju kepada dia. Bahkan dikatakan apa? Tuhan itu kalau kasih komentar di sini, komentarnya positif. Saudara lihat, Tuhan bahkan kalau dikatakan di sini dia sebutkan kelebihannya Ayub. Artinya apa, saudara? Tuhan itu bukan cuma memperhatikan kehidupan Ayub, tetapi Tuhan sangat bangga akan kehidupan Ayub. Kira-kira kalau Tuhan ngelihat kita bangga enggak ya? Renungin, saudara. Tuhan kalau ngelihat Ayub itu bangga gitu. Saudara, masalahnya kadang-kadang ada orang Kristen enggak sadar. Tuhan bangga melihat saudara, tapi saudara enggak bangga melihat dirimu sendiri. Nah, malam hari perhatikan, saudara. Kalau Tuhan saja bangga kepada ciptaannya, saudara harus tahu bahwa ciptaanmu itu unik. Saudara harus mengerti bahwa dirimu itu ada value-value yang luar biasa. Amin. Ayub, saudaraku, di mata Tuhan itu nilainya luar biasa. Dan Ayub mengerti itu. Saya bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang bersyukur dengan kondisi hidupmu ini saat ini, dengan keberadaan fisikmu, ya, keberadaan posisimu saat ini? Siapa yang bisa bersyukur, angkat tangan? Saudara menyukuri enggak keadaanmu saat ini? Ada orang kadang-kadang fisiknya aja nggak bisa disyukurin, ya kan? Aduh, kenapa ya? Kok saya pendek? Yang satu lagi, kenapa ya aku terlalu tinggi kayak tiang listrik? Ada juga, kenapa ya? Hidungku kayak begini bentuknya, kayak jambu. Masih mending kayak jambu, saudaraku. Kalau saudara dibuat kayak nangka, repot, saudara. Ya kan? Kadang nggak bisa bersyukur. Padahal Tuhan ciptakan kita itu unik. Dan ciptaan Tuhan sempurna. Contoh aja, hidung saudara menghadap kemana? Bawah kan? Bayangin aja kalau Tuhan ciptanya nggak sempurna, hidungmu noleh ke atas. Nggak usah banyak-banyak, kalau pilek aja. Ya kan? Kalau menghadap bawah kan, ke bawah gampang kan? Di blow, begitu kan? Tapi kalau ke atas, kalau hujan, susah kan? Kadang nggak bisa mensyukur bentuk rambutnya. Rambut bagus-bagus. Ya kan, udah bentuk dari lahir keriting, dibonding. Yang kenceng dikeriting, bala-bala dikeriting, saudaraku. Ya kan,
cat, saudara, hijau, kuning, merah, ya kan? Kayak lampu lalu lintas, saudara. Nggak tahu bersyukur sama Tuhan. Padahal saudara tahu Tuhan dalam menumbuhkan rambut kita, ya, menurut kedokteran, saudara, rambut kita tumbuh tiap 3 minggu, tumbuh 1 senti. Tahu, saudara? Bayangkan kalau bukan rambut yang ditumbuhkan, gigimu yang ditumbuhkan. Saya percaya yang tua di sini pasti gigi yang paling panjang, saudara. Setuju? Bilang sama kira-kira, iya benar juga tuh. Iya kan? Berarti ciptaanmu sempurna. Ciptaan Tuhan dalam dirimu tuh hebat, sudah sempurna. Nah, yang terpenting izinkan kamu menghasilkan produk-produk kehidupan yang memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan dengan bangga berkata, ini anak yang luar biasa. Saya sering melihat beberapa orang tua, kalau dia cerita tentang anaknya, biasanya ya, anaknya 2 misalnya gitu. Yang diceritakan biasanya yang pinter, yang hebat. Anakku yang ini, juara, ya, hebat, sekolah pinter, kerja rajin, ya kan, sama orang tua cinta. Tapi yang nomor 2 mesin jelek, nggak pernah disebut. Nggak mungkin dicerita, yang nomor 2 tuh goblok sekali, bukan cuma goblok, goblok sekali, kayak bapaknya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin orang berkata gitu kan? Ini goblok kayak bapaknya ini, bapaknya sendiri ngomong gitu, nggak mungkin kan? Mana ada orang kayak begitu? Yang ini males juga, kayak saya dulu juga begitu, nggak mungkin. Biasanya diceritakan apa? Yang, ini anakku ini, tepuk-tepuk, lihat ini, sweet, ini hebat nih, kayak bapaknya. Kan gitu kan? Tahukah saudara, Tuhan waktu dipamerkan Ayub ke iblis seperti itu, kamu tahu nggak? Ayub ini jempolan loh, jempolan nih, kayak begini. Mengapa Tuhan begitu tertarik kepada Ayub? Karena dalam diri Ayub ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat Ayub itu bisa menarik hati Tuhan, menarik mata Tuhan tertuju kepada Ayub? Saudara tentu kalau baca kisah Ayub, saudara mengerti bahwa Ayub adalah seorang yang sedang mengalami apa? Ujian. Saya nggak bahas itu karena nanti terlalu lama. Tapi saudara tentu sudah membaca kisahnya kan. Ayub menghadapi pencobaan yang besar dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat, namun dalam segala peristiwa itu, Ayub tidak pernah salah dalam perkataannya. Dalam pasal 2 dikatakan demikian. Istrinya ngomel-ngomel, Ayub bersyukur. Bisa mengerti ini saudara. Apa yang memikat hati Tuhan, ternyata Ayub ini dalam segala hal, Ayub bisa bersyukur. Katakan bersama saya, bisa apa? Bersyukur. Jadi Bapak Ibu kalau bersyukur itu saudara mampu memikat hati Tuhan. Siapa yang memikat hati Tuhan? Sekali lagi angkat tanganmu. Jadi yang pertama kuncinya memikat hati Tuhan, menarik perhatian Allah seperti Tuhan tertarik kepada Ayub. Ketika ada umat Tuhan yang bisa bersyukur dalam segala hal. Saya ceritakan saudara kadang-kadang dalam hidup ini ya. Gak selamanya yang kita jalani hidup ini selalu mulus. Kadang-kadang ada banyak hal dan bahkan terlalu sering hal-hal yang kita hadapi itu bertentangan dengan logika pikiran kita, bertentangan perasaan kita nggak demen sama itu. Tapi Tuhan izinkan. Namun dengar, kalau orang percaya kepada Tuhan, dia bersyukur. Artinya dia percaya bahwa apa yang diberi Tuhan diizinkan terjadi itu baik buat dia. Amin. Malam hari ini mungkin tantanganmu ada macam-macam sementara saudara duduk. Tapi ingat, kalau Tuhan izinkan terjadi, mendatang kebaikan bagi kamu semua. Amin. Saya ceritakan ada seorang, dia karena pindah agama menjadi Kristen, pengikut Yesus. Orang tuanya marah, lalu dipenjarakan, saudara. Dan di penjara itu setahun nggak keluar, 2 tahun nggak keluar, 3 tahun nggak keluar. Di situ dia mulai berpikir, dia mulai meragukan kasih Tuhan. Tuhan, kalau Engkau benar mengasihi aku Tuhan, kenapa Tuhan nggak bertindak sesuatu? Bukankah di Alkitab ditulis, Petrus dimasukkan penjara, Tuhan campur tangan. Paulus dimasukkan penjara, Tuhan bikin goncang penjaranya. Kenapa ini tak tunggu-tunggu, nggak goncang-goncang? Dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia pikir Tuhan ini gimana sih? Lupa kali ya. Dan dia mulai meragukan kasih Tuhan. Dia mulai nggak bisa bersyukur. Sampai tahun ke-5, saudara. Bahkan dia dikeluarkan itu, saudara. Sampai tahun ke-5 itu belum diadilin loh, saudara. Masih tetap dalam penjara, bayangkan. Nggak ada titik terangnya. Nggak diapa-apain oleh pengadilan. Tahun ke-6 baru diadilin. Dan potong tahanan, akhirnya pada tahun ke-6 dia dikeluarkan.
Saudara, apa yang terjadi? Begitu keluar dari penjara, yang pertama-tama dicari selain orang tuanya, istrinya, orang tuanya sudah tidak akuin dia sebagai anak. Yang pertama-tama dicari selain istrinya, dia cari sahabatnya, sahabat karibnya. Saudara, sahabat karibnya ini teman SMA-nya dia sampai, saudaraku, sekian lama dia bersahabat kental sekali. Kenapa? Karena hobinya sama, ya kan? Jenis makanannya sama. Pokoknya orang dua ini benar-benar akrab begitu. Teman yang benar-benar sangat intim sekali. Sampai istrinya bingung, kamu tuh heran, kamu tuh gay bukan ya? Keluar dari penjara, selain cari istri, mencari temanmu begitu. Dia bilang, oh enggak mam, dia bilang, teman akrabku, dia bilang. Ternyata teman akrabnya ini, saudara, sama dia punya kegambaran yang sama. Suka makan sate kambing, ya, sate kambing. Nah, pada waktu dia ketemu temannya, ya, ke rumah temannya, orang tuanya berkata begini, oh, sangat menyedihkan. Temanmu ini 2 tahun yang lalu sudah meninggal. Loh, kenapa tante? Dibilang, sedih. Ternyata 2 tahun yang lalu dia mati. Mati kenapa tante? Sakit? Enggak, ditabrak bajai. Loh, kok bisa bajai aja bisa buat orang mati? Bajai itu kan suaranya kan kencang suaranya, tapi apa? Tenaganya kecil. Lihat bajai kalau di Jakarta, tapi tenaganya kecil. Kok bisa buat mati? Lalu mamanya cerita, temanmu ini pada waktu itu lagi cari sate kambing. Lalu lagi cari sate kambing ditabrak bajai. Dia nyadar di situ, saudara. Roton bicara kepada dia, coba kalau kamu tidak tak simpen di penjara, pasti kamu pergi sama dia terus, beli sate kambing kemana-mana. Dan pada saat terakhir pun kamu makan cari sate kambing, bukan satu korbannya, di koran akan ditulis 2 orang anak muda ditabrak bajai. Iya kan? Di situ saudara dia sadar, Tuhan, ternyata Engkau baik. Engkau simpan saya di penjara, tujuannya untuk menyelamatkan aku. Kalau saya dilepaskan 3 tahun yang lalu, saya tentu pergi kemana-mana dengan temanku ini, dan bajai tabrak aku. Saudara ngerti ini? Kadang-kadang ada nggak enak kan dalam hidup ini tuh. Saudara merasa, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Tanya seperti itu. Padahal apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin kamu tuh bersyukur dalam segala hal. Yang setuju bilang amin. Mari saudaraku, kalau engkau ingin menarik hati Tuhan, Ayub, seorang yang mampu menarik hati Allah dengan apa? Dia seorang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, belajarlah bersyukur. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya lihat istri-istri kadang-kadang nggak bisa bangga dengan suaminya. Heran saya. Suaminya awet muda, ngomel. Dia cepat tua, suaminya masih awet muda. Kenapa ya? Dia kok awet muda terus ya? Saya takut, nanti istri yang lain tuh nyeber dia. Nah, ngomel lagi kan? Kalau suaminya, saudaraku, setelah kawin dengan dia cepat tua, ngomel lagi. Kenapa kok cepat tua dia ya? Tenaga juga loyo begitu. Masa main basketball tung 10 kali dribble aja napas. Baru nge-shoot sekali, istirahatnya 3 jam. Bayangkan. Main tenis jedok saudaraku. Sekali sebet seminggu prei saudaraku. Ya, kecewa punya suami kayak begini. Ngomel lagi. Mari saudara, istri-istri di sini, banggalah dengan suamimu. Coba istri sini noleh sama suaminya dong. Noleh dulu, jangan istrinya orang. Coba noleh, istri noleh sama suaminya. Sayang, kau manis, bilang gitu. Lo kok malu, saudaraku? Jangan gitu lah ya, kamu macam udah tua. Jangan, saudaraku. Nanti juga suami lihat istri udah mulai bersungut-sungut lagi. Iya kan? Lihat aja. Loh, memang kalau zaman pada waktu pacaran kan istrinya kan langsing kan? Langsing. Sampai saudaraku pinggangnya itu kecil banget. Nah kalau sudah punya anak, bukan langsing lagi, langsung mekar ke kiri, mekar ke kanan, saudaraku. Ya itu karena ulahmu, sampai punya anak jadi mekar kan. Jangan kalau lihat istri gemuk, saudaraku, kenapa sangat jadi seperti ini, kayak gentong berjalan. Oh jangan. Atau lagi sebaliknya, kalau istrimu dikasih makan berapa banyak aja, tetap kurus. Saudara jangan bilang begini, ini loh heran saya, makannya banyak, tapi tetap kurus. Bayangkan, tingginya 159, berat badan 30 kilo. Ini bukan cacingan lagi ini. Ini pasti ada naga dalam perutnya ini. Lah ngomel lagi. Iya kan? Padahal orang digituin sakit hati loh saudara. Coba istri gituin, sakit hati. Tapi kalau keluarga itu bersyukur. Duh Pak, kamu tambah lama kok tambah ganteng gitu. Suaminya tambah rajin berhias saudara. Benar.
Coba kalau suruh omelin aja. Gampang kok. Saya tuh ngeliat kalau suami istri ya, kalau hidupnya penuh dengan sukacita ya, tahu bersyukur satu sama lain, tampak dari wajahnya. Tapi kalau baru kawin 1 tahun penuh dengan garis-garis, kerut-kerut di sini, wah ini pasti penuh dengan rasa tidak syukur tiap hari. Ya kan? Jika masakin tidak bersyukur, ya kan? Gak dimasakin tidak bersyukur. Mari kita belajar dalam segala hal kita bersyukur. Anak-anak muda, kamu juga jangan pernah mencela, kenapa saya punya papa mama seperti ini? Saudara, dalam kehidupan kita tidak pernah bisa memilih jadi anaknya siapa. Setuju? Jangan pernah bilang sama papa mamamu, "Pah, Ma, nyesel aku punya papa mama kayak papa mama seperti ini. Kenapa aku tidak dilahirkan anaknya Obama gitu? Biar keriting-keriting dikit gitu." Nggak bisa sudah bilang begitu. Kelahiran itu bukan masalah pilihan, betul? Tetapi menjadi siapa kamu itu adalah sebuah pilihan. Jadi bersyukurlah kamu dilahirkan dari keluarga siapapun. Belajar bersyukur seperti Ayub dalam segala hal. Ayub mampu menarik perhatian Allah karena Ayub mampu bersyukur. Amin. Siapa di sini setelah dengar ini bilang gini, aku mau belajar bersyukur mulai sekarang. Coba saya pengen tahu. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, saya yakin Bapak Gembala akan seneng. Ya, malaikat catat. Difoto loh tadi. Difoto cepat-cepat nih. Nanti kalau pulang-pulang langsung istri ingat difoto sama surga loh. Gitu ya. Saya yakin malam ini Tuhan sudah catat baik-baik. Setiap kita belajar bersyukur. Yang kedua sekarang. Yang kedua, saudara. Kita sebelum masuk kedua, saya terangkan begini. Masih bicara tentang Ayub. Ternyata, saudara, ketegaran seseorang itu membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Ayub itu tegar dalam menghadapi segala pencobaan dalam hidupnya. Dia bersyukur, dia tegar. Dia tidak pernah menyerah. Ya. Ketegaran seseorang membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Jadi saudara tegar atau tidak itu menentukan saudara hidup kebenaran atau tidak. Contoh. Kalau saudara ketemu dengan rahasia polisi, saya tidak tahu di Palu sering terjadi begitu enggak? Ada rahasia polisi? Enggak ada? Ada ya? Yang periksa SIM, STN ada? Ada kan? Jawab banyak, ya kan? Nah, saya mau bertanya, siapa yang kira-kira takut ketika menghadapi rahasia itu? Rahasia, pindah jalan, ya kan? Ada yang gitu enggak? Ada, termasuk kamu kan? Oh enggak, iya. KPBS Palu kan, enggak lah ya. Rahasia, silakan. Periksa Pak, ini dompetnya dikeluarkan. Yang lama-lama saudara, biar dia nunggu lama. Cepat, ya. Dikeluarin. Nih STN-nya, nih, ambil semua, nih, gitu kan. Ini berani bertindak gini kalau apa? Dia punya STN dan SIM. Kalau dia bener, nggak takut nih. Nah, sebaliknya kalau nggak bener, baru tadi saya diceritakan waktu saya tadi driving pulang siang tadi, yang driving cerita sama saya, itu penyanyi siapa? Ahmad Dhani. Kenapa? Anaknya driving nabrak orang. Lalu kenapa? Anaknya umur 13 tahun driving nabrak orang. Berapa orang? 6 orang. 13 tahun yang pasti nggak punya SIM, iya kan? Nah, bayangkan kalau umur 13 tahun ketemu rahasia begitu, saya yakin kabur dia, saudara. Nggak mungkin dia berani ngadepin di situ. Nggak mungkin dia tegar. Nih, aku menyerahkan diriku. Mau ambil sepeda motor, ambil. Mobil, ambil. Nggak mungkin kan? Nggak tegar. Karena dia nggak benar. Ayub sadar, dirinya tuh benar di hadapan Tuhan. Ketika pencobaan datang, teman-teman bilang, kamu pasti berdosa. Ayub berkata, enggak. Saya yakin ketulusanku dibaca Tuhan. Itu sebabnya dia bisa bersyukur karena yang penting dirinya benar. Kalau dia benar di hadapan Tuhan, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Kecuali kalau nggak benar, ya. Kalau benar, saya yakin kita nggak perlu takut karena apa? Kita percaya apapun diizinkan Tuhan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Itu Ayub, saudara. Dan ketegaran kita teruji lewat apa? Lewat masalah, lewat tantangan hidup ini. Supaya kamu diajar bersyukur.
Saya pernah baca satu artikel, satu pohon namanya brittle, ya, brittle scone. Brittle scone ini, saudaraku, satu pohon yang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena pohon ini langka sekali. Pohon ini umurnya tua sekali. Rata-rata 3.000 sampai 4.000 tahun. Bilang, wow. Kok nggak ada? 3.000-4.000 tahun loh, saudara. Bilang apa? Wow. Wow, memang 3.000-4.000 tahun. Ada yang 5.000 bahkan. Bayangin, saudara. Pohon hidupnya 5.000 tahun. Nah, lalu para researcher itu dia selidikin, kenapa pohon ini bisa lama hidupnya? 3.000 sampai 4.000 rata-rata, bahkan ada yang 5.000. Kenapa? Ternyata pohon Bristol cone ini dia tumbuh di satu lahan atau satu lokasi yang sangat sulit. Setiap saat itu dengan 4 musim itu dia dihantam dengan 4 musim itu dengan tantangan-tantangan yang berat, angin, gelombang, badai, kekeringan menghantam dia sepanjang tahun. Tapi pohon itu teruji. Dengan segala goncangan ini pohon ini ternyata nggak goyang, tetap berdiri. Dia teruji. Itu nggak heran pohon ini sudah mampu hidup 3.000 sampai 4.000 tahun. Saya yakin kalau saudara dalam segala ujian saudara berhasil hadapin dengan bersyukur, hadapi bersyukur, maka saudara akan lebih dari sebuah pohon Bristol cone. Amin. Jangan baru kena ditinggal pacar aja. Kemarin saya cerita tuh ya, ditinggal pacar aja gantung diri di pohon belimbing. Aduh, betapa murahnya nyawanya, ya kan? Gantung diri. Lihat nih, gua bukan belimbing, gua bunuh diri. Jangan, saudara. Masa baru kena kecil, kena gitu aja udah gelundung. Baru kena singgung orang aja udah tersinggung. Orang yang mencintai Tuhan, yang tegar kuat, saya percaya dia akan kokoh kuat meskipun diterpa apapun juga. Jemaat di sini sayang Tuhan. Kenapa? Karena saudara malam ini disiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang tegar di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama, saudaraku, Ayub. Yang kedua, orang kedua namanya Zakheus. Bilang sama saya, namanya siapa? Zakheus. Ya, bukan Sakera, saudaraku. Zakheus, oke? Nah, Zakheus ini juga punya keindahan. Mari kita buka sebentar, lalu saya akan coba jelaskan, saudara. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Perhatikan ini. Tuhan Yesus nggak punya rencana sedikit pun untuk stay di dalam kota Yeriko. Bahasa Inggris berkata, he just passing through Jericho. Dia cuma passing through. Passing through artinya dia cuma melewati, lewat saja, mampir lewat. Tapi tidak pernah dia berencana untuk stay di kota Jericho. Nggak pernah. Ayatnya berkata, Yesus masuk kota Jericho dan berjalan terus masuk kota itu. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris berkata, dia masuk kota Jericho hanya passing through, hanya melewati saja. Itu rencana dia semula. Saya perhatikan. Apa yang membuat Yesus tinggal di kota Yeriko? Tidak ada yang lain, saudara. Karena di situ ketika di passing through, seperti biasa, masa kerumunan banyak. Tiba-tiba, saudaraku, ada seorang begini, saudaraku. Saudara tentu bisa bayangkan siapa ini. Ya jangan gini terus capek saya, saudara. Dia lihat Yesus gak kelihatan kan? Masa kan tinggi-tinggi, orang Yahuda tinggi-tinggi. Dia pendek. Hei. Saya bayangkan begini. Ngapain sih? Ngapain? Wih, minggir. Nah, kan dia bilang begitu, saudara kami lakukan. Ya udah, gua ditolak naik pohon. Ini bukan pohon. Naik di pohon, ya kan? Nah, sekarang di pohon nongkrong begitu, merhatiin Yesus begini, diliatin. Perhatikan ini. Yesus dikerumuni oleh massa. Zakheus masuk, naik di pohon. Kita baca 2. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat, sama-sama katakan apa? Orang apakah Yesus itu? Perhatikan ini. Orang apakah Yesus itu? Dia kepingin tahu siapa Yesus itu.
Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di sana. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dikatakan apa? Ia, sama-sama baca, melihat apa? Nah, siapa yang melihat? Yesus. Dikatakan melihat ke atas. Aneh kan? Dikerumuni massa, saudaraku. Dia nggak pedulikan massa ini, semua nggak diperhatikan. Tapi Yesus di tengah-tengah kerumunan massa ini, mata dia noleh ke atas. Dengan kata lain, Sakeus mampu menarik siapa? Perhatian Yesus ke pohon. Nangkap ini? Siapa yang setuju? Bilang setuju. Dia di pohon. Yesus lihat kiri kanan. Ya nggak mungkin lah ya, saudara lihat. Kalau orang lagi nongkrong di pohon, sudah pusing lah. Paling cuma lihat kiri kanan, paling cuma sepintas lihat gini aja kan. Oh ada orang, mudah. Tapi perhatikan, kata ini melihat arti mata Tuhan tertuju kepada Sakeus di pohon. Ya, terus dalam ayat yang ke-5, ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, dikatakan apa? Segera turun, sebab hari ini apa? Aku harus. Loh, ini luar biasa. Harus. Dia bukan cuma boleh nggak aku tinggal di rumah, tidak. Yesus berkata, hari ini aku harus, ya kan, menumpang di rumahmu. Tadi Yesus cuma apa dikatakan? He just passing through. He was just passing through Jericho. Tapi ketika melihat matanya dia tertuju kepada Sakeus, mata dia ditarik fokusnya kepada Sakeus, langsung dia merubah rencananya. Saudara bisa bayangkan ya. Saya ngeliat tadi, saya bicara sama Om tadi. Om jadwalnya cukup padat sekali. Habis ini, habis ini, habis ini. Apalagi Yesus. Dia tahu persis. Perjalanan pelayanan itu tidak lama-lama, 3,5 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, schedule-nya sangat padat sekali. Tapi ketika melihat Sakeus, dia berkata, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu hari ini. Harus. Mengapa, saudara? Karena Sakeus mampu menarik perhatian Tuhan. Ada orang kadang-kadang Yesusnya nggak stay dalam hidupnya, walaupun sudah lahir baru. Kenapa? Karena kamu tidak beri perhatian kepada Tuhan. Coba kalau saudara-saudara kasih perhatian kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku harus tinggal dalam hidupmu selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Tarik perhatian Allah seperti Sakeus ini. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus tertarik kepada Sakeus? Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dengan kata lain, saudara, yang membuat hati Tuhan tertarik kepada Sakeus, yang mampu ditarik perhatian oleh Sakeus, nomor 1, Sakeus seorang yang terus mau mengenal siapa Yesus itu. Waktu di Bird, Om pernah cerita sama saya ngobrol-ngobrol. Dari sekian banyak dosa katanya, atau namanya dosa kesenioran. Apa? Dosa kesenioran. Apa maksudnya, saudaraku? Karena merasa sudah senior, merasa sudah lama ikut Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, nggak perlu lagi kenal Tuhan. Sudah kenal saya. Padahal saya kasih tahu kepada saudara, pengenalan akan Tuhan itu bukan sesaat, saudara. Selama perjalanan hidup kita terus belajar mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita belum cukup. Contoh, saya tanya, suami-suami, tolong angkat tangan yang suami. Yang suami aja, suami. Oke, jawab ya, suami-suami jawab. Apakah bapak-bapak sudah kenal istrimu sedalam-dalamnya? Saya yakin belum 100%. Selama kita kawin tuh terus, saudara, terus belajar mengenal, terus mengenal, terus mengenal, apalagi kepada Tuhan. Tuhan itu satu pribadi yang luar biasa. Kita tidak bisa berkata saya sudah kenal dia. Sekarang kau sudah kenal, tapi belum 100%, belum banyak yang sudah kenal tentang dia. Kalau sudah, nggak mungkin sudah disuruh baca Alkitab lagi. Sudah tamat. Buktinya kita masih baca Alkitab terus sampai saat ini. Buktinya kita masih ke gereja saat ini. Buktinya kita ikut pemuritan. Tandanya kita mau kenal dia lebih dalam lagi. Nah, Sakeus dikatakan, orang apakah Yesus itu? Dia kepengen mengenal siapa Yesus itu lebih dalam. Saya yakin orang yang kenal Yesus ya, khawatir masih bisa datang, masih takut masih bisa menghinggapi, tapi beda reaksi kita. Kita tidak izinkan khawatir itu menguasai hidup kita.
Kita tidak akan biarkan ketakutan meliputi hidup kita. Karena kita tahu siapa Yesus dalam diri kita. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, saudara, Sakyus ini selain ingin tahu lebih dalam tentang Yesus, tentang Tuhan, Sakyus ini juga seorang radikal. Buktinya apa? Begitu dia lahir baru, dia berkata gini, kalau ada orang yang aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Ya. Dan bahkan separuh dari hartaku aku sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu radikal, saudara. Itu sikap yang radikal. Gimana dengan saudara? Apakah engkau radikal ikut Tuhan? Tadi pagi istri saya cerita katanya di sini. Main-main pujian, nyanyi-nyanyi aja kelihatan kalau belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang kalau radikal nyanyinya kan kelihatan. Betul? Loh, orang karismatik atau Pentakosta itu sebenarnya, saudara ya, nyanyi itu selalu, loh, nyanyi haleluya coba, singernya di sini. Haleluya, haleluya. Kan goyang-goyang enggak? Betul enggak? Tapi heran saya ada orang tertentu sambil nyanyi handphone dipegang, ya kan? Haleluya, haleluya, cret, kirim. Ting tung, oh kirim lagi. Haleluya, haleluya, kirim lagi. Malah hari ini kita berubah, men. Nyanyi harus lebih semangat. Baca Alkitabnya udah beda. Pelayanannya nggak usah didorong-dorong. Tambah lagi om, tambah lagi dong. Saya mau pelayanan lagi. Jangan dikit-dikit. Kok aku lagi? Saya di Perth saya bilang mana anak saya, kamu jangan sekali-kali bilang sama Tuhan ya, dikasih pelayanan, kok aku lagi? Sudah banyak loh, aku overwhelmed loh. Nanti kamu ngomong gitu Tuhan akan bilang, kok kamu lagi minta berkat? Sudah cukup. Bahaya kamu digituin sama Tuhan. Setuju? Kalau dikasih kakak pembina pelayanan sekarang bilang apa? Yes, yes, yes. Bilang lagi apa? Mantap sekali yang di depan saya suka tuh. Kalau dikasih pelayanan bilang apa? Yes, yes, yes. Begitu saudara, jangan, kok aku lagi sih? Bosan kok aku lagi. Kamu kan sibuk. Sabtu kan aku pacaran. Saudara, jangan bilang itu lagi. Radikal kayak Sakyus. Setuju? Nah, saudara, itu yang Sakyus lakukan. Satu kali saudara seorang rekan, dia cerita begini. Ini orang luar biasa. Kenapa? Walaupun dia seorang pembicara yang diurapi Tuhan, namun dia tidak pernah pilih-pilih tempat. Dia pelayan di mana aja Tuhan suruh dia kerjain. Satu kali Tuhan bilang, layani di tempat kecil. Oh iya silakan Tuhan. Di ganggang loh, enggak apa-apa, enggak masalah. Bayangin saudara, naik mobil di jalan tol, ya kan? Dia sudah berangkat, jam sekian diperhitungkan pasti cukup sampai di situ. Kalau Jakarta susah loh saudara, dia agak berangkat pagian. Ternyata Jakarta itu susah, enggak kayak di kota Palu, susah dipredik. Padahal dia sudah spend waktu cukup banyak untuk datang lebih awal. Ternyata jalan tolnya macet total, enggak goyang, mobilnya diam di tengah. Ditelepon sama gereja lokalnya, loh om lagi di mana? Lagi di jalan tol, sedikit lagi, ya kan? Tunggu sebentar, ditutup. Mobilnya stuck di situ, telepon lagi, kering. Om di mana? Jalan tol. Masih di sini, sebentar lagi datang, ya kan? 15 menit lagi telepon lagi, om di mana? Jawabannya apa? Jalan tol di sini. Lu kok jalan tol terus? Lalu ditanya sama gembalanya, loh kenapa macet? Kenapa diem kok di situ terus? Iya nih, macet total ternyata. Akhirnya disuruh anak pekerjanya, tolong dong jemput si om itu. Nah yang jemput anak muda pekerja di gereja, naik motor Honda tahun 70. Tahu Honda tahun 70? Drum, kok tahu umur aja belum ya? Ke jalan tol. Nah si om itu saudara, udah rambutnya klemis kan, sudah pakai jas, dasi, ya kan, naik motor. Om lepasin aja dasinya om, nggak cocok naik Honda pakai dasi om, biarin keren katanya. Ya udah naik motor kan, gitu. Itu asap, belum lagi pakai helm dong om, helmnya dilihat penuh dengan pulau, hitam. Baunya dari jarak begini saudara, itu kalau orang tidak tahan bisa pingsan. Agen dipasang, si om itu rambutnya agak jambul, pakai helm, langsung gembes, pasang, red, lama-lama si omnya ada merasa, kok ada tanda-tanda akhir zaman ini. Kenapa? Joknya goyang. Terus ditanya, loh ini seingatku nggak ada musik dangdut, kenapa goyang?
Anak muda jawab gini, Om, maaf Om, nggak ada bautnya. Ya, nggak ada bautnya sudah. Hati-hati Om, ya udah. Om sudah begini, saudara. Tahu-tahu depan ada pelang, masuk di kampung-kampung kecil kan, itu pelang gede saudara. Perbaikan jalan, terus perbaikan jalan. Itu anakmu udah tambah tancap saudaraku. Jangan ngebut, telat Om, telat. Saudara, itu ada lubang gede. Lalu dia bilang gini, Om, dibantu Om, direm Om. Loh, remnya apa? Rem kaki Om. Loh, kenapa? Nggak ada remnya Om. Waduh gawat. Si Om kan orang tinggi itu. Jadi begini saudara, ditahan begini, itu dia cerita, tahan begini. Ya kan, ditahan begini kan. Motornya copot saudara. Depan got. Dia bilang, Om, tolong Om, got Om. Si Om langsung, saudara tahu got saudara. Dia nggak pikirkan lagi gotnya, pikiran keselamatan anak muda ini. Jeblung, pure, tahan saudara. Om enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi kaki dibaptis nih. Saudara, apa yang terjadi? Itu kaki, sepatu itu baru dapat hadiah. Istri baru balik dari Eropa, dikasih hadiah sepatu boot. Celana baru beli, ya kan? Tahu saudara, bau got. Tetapi yang terjadi, saudara, dia nggak bersungut-sungut, ya. Dia cuma bilang begini, Tuhan, dalam hidupku sejak saya lahir baru, saya mau radikal, jangankan cuma sepatu boot aja. Kau ambil nyawaku juga aku rela kok Tuhan. Saudara bisa bayangkan, berapa banyak orang ngomel-ngomel, sepatu boot loh saudara. Celana baru, mahal, jegur di got, bau got saudara. Berdiri di gereja, saya yakin, saudara bisa bayangkan kalau saya berdiri di sini dengan bau got, saya percaya, satu persatu akan pulang. Kenapa? Bau got. Tapi ternyata hari itu dia khotbah saudaraku, lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Memang Tuhan akan lawat jemaat kalau orang melayani itu radikal kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Mari saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang radikal kepada Dia. Jangan biasa-biasa lagi, ya. Maka tadi kan saya bilang, kamu bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Bila perlu diganti, jangan luar biasa, luar biasa. Kalau radikal. Mari, saudara harus buat saudaraku Tuhan itu bangga kepada jemaat GBPS ini. Jemaat yang sungguh-sungguh rindu belajar lebih dalam siapa Tuhan itu. Jemaat yang rindu radikal dalam Tuhan. Saya yakin tahun-tahun ke depannya ada banyak Tuhan lakukan di gereja ini. Yang percaya bilang amin. Yang ketiga, orang pertama tadi siapa? Ayub. Orang kedua? Sakeus. Orang ketiga, namanya Maria. Siapa namanya? Maria. Apa yang terjadi Maria? Kita buka Lukas 10. Saya masih boleh waktu ini Om? Masih ya, boleh ya. Lukas 10 ayat 38. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Ini saya suka saudara ke 40. Perhatikan ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata begini. Perhatikan ini saudara. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dengan kata lain, Marta itu merasa nggak dipeduliin. Marta merasa mata Tuhan nggak tertuju kepada dia. Marta tahu persis mata Tuhan tertuju kepada saudaranya yang namanya Maria. Mata Tuhan nggak tertuju kepada Marta, tertuju kepada saudaranya. Maka dia bertanya, Tuhan, mengapa engkau nggak peduli akan aku? Saudara perhatikan nih. Dia dengan kata lain dia ngomel sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, endakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku dong. Biar secara manusia kalau saudara lihat Marta ini boleh dibilang sangat manusiawi sekali. Gurunya datang dimasakin. Maria nggak masak apa-apa, cuma diem aja di bawah kaki Yesus. Tapi ternyata yang mampu menarik perhatian Yesus bukan Marta, tetapi mampu menarik perhatian Yesus itu Maria. Mengapa? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Maria mampu menarik perhatian Allah karena apa? Maria mampu mengambil pilihan yang terbaik. Saudara, kalau ditanya pilihan dalam hidup ini apa yang terbaik? Banyak mereka, ya jadi businessman, lu nggak salah, silakan. Jadi pelajar yang berhasil, oh silakan. Oh aku mau meraih karir-karir yang luar biasa, silakan, nggak salah. Tapi itu bukan terbaik. Yang terbaik adalah apa? Saudara mendahulukan kepentingan kerajaan Allah dalam hidupmu. Marta sibuk, tapi Maria tahu persis. Diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan supaya dia bisa mengerjakan kepentingan kerajaan Allah. Ternyata itu pilihan terbaik. Nah saya yakinkan, saudara boleh sibuk macam-macam, tapi ingat jangan biarkan hidupmu, saudaraku, mengabaikan, melupakan, atau menyisihkan kepentingan kerajaan Allah dalam hidupmu. Kepentingan kerajaan Allah harus utama dalam hidup ini, seperti Maria, saudara. Saya yakin kalau dalam skala kalau dahulukan kepentingan kerajaan Allah, justru saudara tidak akan kehabisan tuh. Ada satu jemaat di tempat kami, saudara. Dia punya rumah di daerah yang cukup strategis di Jakarta. Pada waktu sebelum kerusuhan itu, ada sebuah gereja yang berkata begini, Bu, gimana kalau propertinya dikasih ke kami buat gereja, kita beli, Bu. Dia mikir, oh ya karena ini dia mereka turunan anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia berkata, boleh Pak, Bapak mau kasih berapa? Ternyata ngomong-ngomong saudara gerejanya tuh minta harga yang sangat rendah sekali. Ibunya secara manusia kalau hitungan ekonomi dia berkata jangan, rugi. Tapi sudah tahu, waktu Tuhan berkata, kamu rela nggak untuk kepentingan kerajaan Allah, kamu dirugikan? Itu pertanyaannya. Dia berkata, Tuhan jangankan properti, ambil saja semua, saya enggak takut Tuhan. Nah kalau gitu kasih. Dia beli berapa aja, kasih aja. Saudara, secara manusia orang berkata, ibu ini goblok, saudara, bodoh sekali. Kenapa kamu kasih buat gereja dengan harga yang miring sekali? Tapi sang ibu berkata, tapi Tuhan suruh saya. Dikasih, saudara. Tuhan bilang, pentingkan kerajaan Allah dulu, kasih. Dikasih, saudara. Apa yang terjadi? Gereja beli, dibayar pakai dolar Amerika. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 98, dolar itu dari harga 3.000 kalau tidak salah ya. Betul ya, 3.000 ya. Dari 3.000 langsung melejit jadi berapa? Sekitar hampir 20.000. 18.000 berapa? Atau 20.000 sudah. Ya kan? 20.000. Dari 3.000 melejit jadi 20.000. Berapa kali naiknya? Ayo. Hampir 7 kali kan? Betul nggak? Dari 3.000 naik hampir ke 20.000. Jadi 7 kali. Jadi dia meskipun lepas propertinya dengan harga yang orang bilang bodoh sekali, itu sangat di bawah standar, tapi dia dibayar dolar, ternyata krisis terjadi, dia mampu saudaraku dapat 7 kali lipat profitnya. Saya katakan pada saudara, kalau orang ya mengutamakan kerajaan Allah, Tuhan itu nggak pernah bikin rugi pada kita kok. Siapa yang percaya? Yang percaya bilang amin. Kadang-kadang kita merasa, lu kok tak lepas buat gereja ya? Kok aku bisa memberi buat gereja? Apa untungku? Dengar, kalau kamu selama mengutamakan kerajaan Allah lebih dulu seperti Maria ini, Allah matanya tertuju kepada saudara. Dia nggak akan pernah habisin saudara. Justru Tuhan akan memberkatimu. Amin. Salah satu keluarga muda di gereja kami, satu kali saudaraku dia lagi ngurus PR dan butuh duit banyak sekali kalau ngurus PR. Permanent resident tuh. Ya untuk tes Inggrisnya, untuk aplikasinya, bar agentnya, itu duitnya banyak sekali. Nah, dia kerja gaji tinggi, tapi karena pengeluaran banyak, maka pada bulan-bulan tertentu dia sangat pengeluarannya harus diperketat. Satu kali dia lihat gereja kami, simbalnya pecah, saudaraku. Saya nggak ngerti anak-anak mainnya gimana, dia crack, saudara. Retak di situ. Dia ngeliat begitu, dia nggak tega. Dia bilang, Tuhan, aku kepingin memberkati Tuhan. Saya kepingin beliin simbal ini. Tapi kalau saya beliin simbal sekarang, aku nggak punya duit Tuhan. Cuman ngomong gitu malam itu, cuman ngomong begitu. Dia nggak cerita sama saya pada awalnya. Dia cuma ngomong di hatinya, simbal pecah saya mau beliin. Zaman terjadi, besok dia kerja, lalu ada satu temannya orang boleh nggak kamu anterin saya ke bank? Sementara kamu kerja, saya nonot sama kamu, saya ikut sama kamu, saya mau mampir ke bank karena mau ambil duit, saya mau bayar mobil saya sore ini. Oh boleh diantar. Saudara, yang terjadi sore itu dia ikut dengan anak muda ini. Lalu setelah ngambil duit, si bule berkata gini, dia keluarkan dompetnya kan. Izinkan saya ya, saya kasih duit sama kamu.
Itu dompet sudah dikeluarin begini. Izinkan saya mau kasih duit sama kamu. Dia bilang gini, oh jangan. Si bule bilang, terima. Jangan. Kalau orang Indonesia kan gimana kayaknya? Jangan, tapi ini boleh. Ya kan, kayaknya kan begitu kan? Tapi dia bilang, enggak, jangan. Bulenya marah. Kamu itu saya tersinggung sama kamu, dia bilang. Saya being offended, dia bilang. Kamu dikasih duit, kamu tolak. Saya sangat tersinggung, dia bilang. Tuh, kenapa? Dia bilang gini si bule. Because this is part of my belief. Kamu cuma terima. Enggak. Lihat nih duit saya. Dia keluarin duitnya. No, dompetnya dikeluarin. Nih duit. Ada duit nih, duit. Kamu ngerti enggak? Aku enggak mau lihat duitmu. Saya itu adalah ini bagian dari kepercayaanku. Izinkan saya kasih duit sama kamu. Enggak mau. Bulenya marah. Saking enggak enak suasana, dia keluar dari mobil itu, nelpon saya. Anak muda nih. Gimana nih? Saya kok bisa dipaksa terima duit itu loh. Gimana enaknya diterima apa enggak? Pertanyaan gitu sama saya. Lalu saya tanya,